kelompok Cantiknya Oi. Kami dari kelompok 4 ingin meneliti tema tentang pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai. Nah, lokasi kami tepatnya berada di Sungai Deli yang berada di Pantai Hijau, Medan Pelabuhan. Selamat menyaksikan. Baik, kami menemukan 6 isu lingkungan yang ada di sekitar sini, yaitu yang pertama yaitu pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai, yang kedua yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, yang ketiga yaitu pembuangan limbah pabrik, dan yang keempat pengelolaan sampah, yang kelima pencemaran air, dan yang keenam yaitu pencemaran tanah. Nah, satu prioritas yang kami temukan yang ingin kami teliti yaitu pencemaran lingkungan, pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum lingkungan dan apa sebenarnya pengertian sampah. Nah, hukum lingkungan adalah seperangkat aturan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam serta mengatur interaksi manusia dengan lingkungan. Adapun tujuan hukum lingkungan adalah yang pertama, perlindungan sumber daya alam. Yang kedua, pencegahan polusi. Yang ketiga, konservasi keanekaragaman hayati. Yang keempat, pemulihan lingkungan yang tercemar dan penegakan tanggung jawab sosial dalam menjaga hukum lingkungan. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari sampah itu? Nah, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang kembali menjadi barang bernilai. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadi pembuangan sampah secara sembarangan. Kepada Rosaria, rekan saya persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pembuangan sampah di sungai. Nah, yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat, yang dimana kurangnya kesadaran masyarakat ini membuat masyarakat semakin sering untuk membuang sampah ke sungai. Yang kedua itu adalah kurangnya fasilitas kebersihan, yang dimana dengan kurangnya fasilitas kebersihan ini, maka masyarakat dengan menggunakan alternatif lain dengan membuang sampah ke sungai. Karena kurangnya fasilitas di sini itu menjelaskan bahwa tidak adanya tempat sampah ataupun pembuangan sampah sementara yang disediakan di lingkungan sekitar. Faktor yang ketiga itu adalah kemalasan dan kecerobohan masyarakat. Kemalasan dan kecerobohan masyarakat di sini diartikan dengan masyarakat malas untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan kecerobohan di sini yang dimaksud adalah ketika masyarakat contohnya pengendara mobil. Nah, di dalam mobilnya ini ada sebuah sampah. Nah, kecerobohannya ini mereka membuang sampah yang ada di dalam mobilnya ini berada tepatnya di sungai. Nah, seperti yang keempat itu, faktor yang keempat adalah anggapan bahwa sampah tidak memiliki nilai. Masyarakat di sini kurangnya pengetahuan untuk mengelola sampah, mendaur ulang sampah dengan menjadikan sampah itu lebih berguna lagi. Padahal sebenarnya jika kita telusuri bahwa sampah itu sangatlah memiliki banyak guna, seperti contohnya itu sampah plastik yang bisa dijadikan kerajinan tangan seperti membuat tas atau dan lainnya. Yang faktor yang kelima itu adalah lemahnya peran pemerintah desa. Nah, di sini lemahnya peran pemerintah desa untuk menegakkan kepada masyarakat sekitar bahwa bahaya dalam pembuangan sampah yang dilakukan mereka di sungai. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya sudah terhubung dengan rekan saya yang di lapangan yang akan mewawancarai warga sekitar mengenai masalah tentang sampah yang ada di Sungai Deli ini. Nah, saya persilakan kepada rekan saya, Rosaria Anastasia Sianipar dan Dandi Bintang untuk memberikan tanggapannya mengenai warga yang di sekitar sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan saya Rosaria Anastasia Sianipar, di sini sedang bersama Bapak Syahrul yang kebetulan warga masyarakat yang ada di sekitar Sungai Deli ini. Di sini saya akan mewawancarai Bapak ini tentang mengenai bagaimana tanggapan Bapak mengenai sampah yang sedang mencemari Sungai Deli, yang ada di Sungai Deli ini. Yang di dalam ini semua teman-teman
pabrik ini kan limbahnya mati, itu harusnya tidak. Nah, yang kedua, masalah yang namanya pemerintah ini sudah dibenahi, tapi yang namanya pabrik kita buang kembali, jadi limbahnya harus mati semua. Jadi yang namanya mau bersih, pabrik itu harus dibersihkan. Atas namanya ya, tempat membuang sampah pada tempatnya, itu maksudnya. Jadi, bisa limbahnya di nah, itu ada yang mau dibersihkan. Apakah pabrik mati buang Oke, baik Pak. Berarti sampah di sini salah satunya dari pabrik. Kalau boleh tahu pabriknya itu pabrik apa ya Pak? Ya macam-macam di situ. Kadang-kadang dikatakan pabrik apa tuh ya? Kayak pabrik besi, pabrik apa tuh ya? Pabrik kayu, pabrik ya namanya Miwok apa macam pokoknya seberangnya itu semua pabrik itu. Berarti di sini bercampur antara sampah masyarakat, Sama pabrik. sampah rumah tangga dengan sampah pabrik ya Pak? Iya. Oke, baik. Berarti adakah solusi dari pemerintah untuk menanggulangi sampah yang ada di sungai ini Pak? Udah dibenahi sama siapa namanya itu yang wali kota Pak Bobi. Bobi, ya sudah dibenahi. Namun yang namanya kotor tadi tetap kotor. Kenapa? Pabriknya nggak pernah disolusi kayak mana yang terbaik gitu. Karena kepada yang namanya masyarakat, pabrik-pabrik, semua kita benahi lah. Supaya apa? Supaya bersih gitu. Jadi saya katakan kalau memang nggak pabrik nggak bersih, kayak mana punya diri bersih. Mohonlah. Sekian wawancara saya dengan Pak Syahrul. Terima kasih. Baik, di sini saya dan Ibu Pratita melaporkan dengan Ibu dan juga Ibu Nur Hayati Bu. Di sini Bu ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu. Bagaimana pandangan Ibu mengenai masalah pembuangan limbah sampah di sekitar Sungai Deli Bu? Memang ini dan tapi bagaimana saya kami mata melarang yang kami tidak bisa melarang. Kemudian Bu, bagaimana menurut Ibu apa penyebab utama dari masalah pembuangan sampah limbah pada Sungai Deli ini? Ya, tidak mungkin lah. Orang ini kan dari sana kumpul sampah. Tadi tinggal ada tempat pembuangan langsung. Jadi semuanya dibuang ke sungai ya Bu? Jadi bukan ke sungai lagi. Jadi baunya kesana angin. Berarti masyarakat sekitarnya belum memiliki kesadaran ya Bu tentang pembuangan sampah. Sekarang saya kemana di pembuangan ya. Kamu sih tinggal. Baik, sekian dari hasil wawancara kami. Saya dan Bintang dalam ini izin melaporkan. Terima kasih. Baik, mengenai solusi permasalahan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bilamai. Kepada Bilamai saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi permasalahan yang ada di Sungai Deli ini. Yang pertama yaitu adanya kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat, yang dimana di sini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya pembuangan sampah di sungai dan pentingnya menjaga kebersihan di sungai. Kemudian yang kedua adanya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Kemudian yang ketiga adanya pengawasan dan penegakan hukum, yang dimana memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembuangan sampah ilegal di sungai dan memperlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kemudian yang keempat adanya membuat sampah organik. Yang kelima yaitu melakukan daur ulang pada sampah organik. Sekian dan terima kasih. Baik, saya menjelaskan dampak dari pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai. Yaitu yang pertama, sungai menjadi tercemar, dan dari hal tersebut penguraian awal zat organik sampah yang lambat dan konsumsi oleh mikroorganisme menghasilkan serangkaian senyawa kimia yang berbau tidak sedap. Nah, yang mana bakteri-bakteri tadi akan merusak ekosistem dalam air. Selain itu juga air sungai dan atau kali tidak lagi jernih dan mengalir serta akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, kemudian yang kedua yaitu selain menjadi tempat bakteri, sampah juga melepaskan berbagai senyawa toksik ke sungai. Senyawa berbahaya tersebut tidak hanya membunuh tumbuhan dan hewan air, melainkan juga meracuni manusia yang ada di sekitar tempat ini tersebut. Nah, bakteri-bakteri pada sampah yang menempel secara langsung maupun tidak langsung kepada manusia akan menyerang tubuh manusia dan menjadi racun di tubuh kita, yang akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk terserang penyakit.
Nah, ada pun beberapa penyakit yang biasanya disebabkan oleh sampah, yaitu diare, malaria, demam berdarah, yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang bersarang di air sungai atau di kali, dan banyak lagi penyakit-penyakit lainnya. Yaitu juga kemudian yang ketiga menjadi penyebab banjir. Kenapa dapat menyebabkan banjir? Yaitu membuang sampah sembarangan di sungai dapat membuat penumpukan sampah di dasar sungai, dan sampah yang menumpuk kemudian menghambat sedimen dan benda-benda lainnya dalam aliran sungai, menciptakan tumpukan sampah juga lumpur yang membuat sungai menjadi dangkal. Nah, semakin banyaknya sampah yang dibuat ke dasar sungai, maka akan semakin tinggi tumpukan sampah di dasar sungai. Akibatnya akan semakin dangkal juga kedalaman air sungai tersebut, dan banjir, pendangkalan air sungai akibat penumpukan sampah akan membuat volume tampungan air sungai berkurang. Nah, ketika hujan besar atau ada kiriman air, sungai tidak mampu menyediakan volume yang cukup untuk air mengalir. Nah, selainnya berkurangnya volume sungai sampah juga membuat aliran sungai mampet. Akibatnya air akan meluap dari sungai dan menciptakan banjir. Semakin deras hujan yang turun, maka semakin besar banjir yang terjadi. Banjir saja sudah menyebabkan kerugian jiwa maupun harta bagi penduduk sekitar. Dan kemudian yang keempat yaitu menjadi sarang bakteri bagi masyarakat. Sekianlah dampak yang dapat kami sampaikan dari masalah sampah di lingkungan ini. Terima kasih. Baik, mengenai penegakan hukum mengenai pembuangan sampah secara sembarangan, ini akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya, Cindi Nababan. Kepada Cindi, saya persilakan. Jadi, undang-undang yang digunakan dalam pengelolaan sampah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, sebenarnya apa yang akan diberikan pemerintah sanksi bagi pelaku yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di sungai? Yaitu tertulis di dalam pasal 57 ayat 1, di mana menerapkan sanksi denda 10 juta atau kurungan selama 3 bulan penjara bagi setiap orang yang membuang sampah secara sembarangan di sungai. Baik, adapun hasil dari kesimpulan kami ialah bahwasanya membuang sampah ke sungai adalah suatu tindakan yang dapat merugikan lingkungan secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air, merusak ekosistem perairan, membahayakan kehidupan makhluk hidup di dalam sungai, dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut. Nah, dalam kasus ini, Sungai Deli, tepatnya di bawah jembatan Panai Hijau, kesadaran masyarakat masih kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai. Masyarakat masih saja membuang sampah di sungai dan mencemari lingkungan sungai. Dalam menanggulangi masalah ini, peran pemerintah setempat dalam menanggulangi sampah sudah ada, baik dengan pengangkutan sampah yang ada di Sungai Deli di bawah jembatan Panai Hijau yang dilakukan oleh Wali Kota Medan. Namun, masyarakat sekitar belum memiliki kesadaran akan hal itu, sehingga masih banyak yang membuang sampah di area Sungai Deli Panai Hijau. Sekian dari hasil kesimpulan dari kami. Terima kasih. Baik, sekianlah hasil video dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih dan jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan ke sungai. Jaga lingkungan sungai ya. And the walls tumbling down.